Jadi baik, selamat malam untuk kita semua. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang tugas yang sudah diberikan. Langsung saja kita ke materinya. Di sini ada beberapa butir soal. Langsung saja ke nomor 1, yaitu dengan bunyi soal, jelaskan apa itu lembaga sosial. Jadi baik, lembaga sosial itu adalah struktur atau organisasi dalam masyarakat yang memiliki peran dan fungsi tertentu dalam memenuhi kebutuhan sosial seperti di dalam keluarga, sekolah, gereja, dan juga pemerintahan. Jadi mereka dapat membentuk dasar tatanan sosial dan membantu mempertahankan keteraturan di dalam masyarakat. Lanjut ke nomor yang kedua, yaitu bagaimana peran dan fungsi lembaga keluarga. Jadi di dalam lembaga keluarga ini memiliki peran dan fungsi penting dalam masyarakat. Di antaranya itu di sini terdapat beberapa poin. Dengan poin yang pertama itu reproduksi dan pembentukan individu. Jadi keluarga merupakan tempat di mana individu lahir dan dibesarkan. Jadi ini adalah tempat di mana mereka memperoleh nilai, norma, dan perilaku yang penting untuk kehidupan sosial mereka. Selanjutnya poin kedua yaitu perawatan dan perlindungan. Jadi keluarga memberikan perawatan fisik, emosional, dan sosial kepada anggotanya atau anak-anaknya. Jadi ini termasuk memberikan makanan, tempat tinggal, dukungan emosional, dan perlindungan dari bahaya. Poin yang berikut itu adalah sosialisasi. Jadi keluarga adalah agen sosialisasi utama di mana anak-anak belajar tentang norma, nilai, dan perilaku yang diterima dalam masyarakat. Mereka juga belajar tentang cara berinteraksi dengan orang lain dan memahami peran mereka dalam keluarga dan juga masyarakat. Poin yang berikut itu adalah ekonomi. Jadi keluarga adalah unit ekonomi di mana anggotanya bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan material seperti makanan, pakaian, dan juga tempat tinggal. Mereka juga bertanggung jawab atas distribusi sumber daya dan pemenuhan kebutuhan anggota keluarga. Nah, poin yang berikut itu adalah solidaritas dan dukungan. Jadi keluarga menyediakan dukungan emosional dan sosial kepada anggotanya atau anak-anaknya dalam menghadapi tantangan dan kesulitan dalam kehidupan. Mereka menjadi sumber dukungan moral dan motivasi. Peran dan fungsi keluarga ini berkontribusi secara signifikan terhadap pembentukan individu dan stabilitas sosial dalam masyarakat. Nah, itu adalah penjelasan singkat terkait dengan bagaimana peran dan fungsi lembaga keluarga. Kita lanjut ke nomor yang berikut dengan bunyi soal, bagaimana peran dan fungsi lembaga ekonomi. Jadi lembaga ekonomi memiliki peran dan fungsi penting di dalam masyarakat. Di antaranya itu terdapat beberapa poin. Poin yang pertama itu produksi barang dan jasa. Jadi lembaga ekonomi seperti perusahaan dan usaha kecil bertanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan dalam masyarakat. Mereka juga menggunakan sumber daya seperti tenaga kerja, modal, dan teknologi untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut. Poin yang berikut itu adalah distribusi sumber daya. Jadi lembaga ekonomi juga bertanggung jawab atas distribusi sumber daya seperti tanah, tenaga kerja, dan modal ke sektor-sektor yang membutuhkannya. Mereka juga memainkan peran penting dalam mengalokasikan sumber daya ini secara efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Poin yang berikut itu adalah pemberian lapangan kerja. Jadi, lembaga ekonomi menciptakan lapangan kerja bagi anggotanya, masyarakat, dengan menyediakan kesempatan untuk bekerja dan menghasilkan pendapatan. Ini membantu mengurangi tingkat pengangguran dan peningkatan kesejahteraan ekonomi individu dan juga keluarga. Poin yang berikut itu adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi melalui investigasi, inovasi, dan pengembangan teknologi,
lembaga ekonomi berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Mereka juga menciptakan peluang bagi pertumbuhan bisnis, peningkatan produktivitas, dan peningkatan pendapatan nasional. Poin yang berikut itu adalah pembayaran dan penyimpanan. Jadi lembaga ekonomi seperti bank dan lembaga keuangan menyediakan layanan pembayaran dan penyimpanan yang penting bagi individu dan bisnis. Jadi mereka juga memfasilitasi transaksi keuangan, menyediakan pinjaman, dan membantu dalam memanajemen keuangan. Jadi intinya itu peran dan fungsi lembaga ekonomi ini membentuk dasar ekonomi suatu masyarakat dan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta pertumbuhan yang berkelanjutan. Jadi baik, itu adalah penjelasan terkait dengan bagaimana peran dan fungsi lembaga ekonomi, dan kita lanjut ke nomor yang berikut, yaitu bagaimana peran dan fungsi lembaga politik. Jadi lembaga politik itu sama juga memiliki peran dan fungsi yang penting di dalam masyarakat. Di antaranya itu, poin yang pertama, pembentukan kebijakan. Jadi lembaga politik seperti pemerintah dan lembaga legislatif bertanggung jawab untuk membuat kebijakan yang memengaruhi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Mereka juga merumuskan undang-undang, regulasi, dan kebijakan publik untuk mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan juga politik. Poin yang berikut itu adalah pelaksanaan kebijakan. Jadi selain membuat kebijakan, lembaga politik juga bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini meliputi pengelolaan sumber daya publik, penyediaan layanan publik, dan menegakkan hukum dan ketertiban. Selanjutnya itu representasi politik. Jadi lembaga politik seperti parlemen dan lembaga pemerintahan daerah berperan sebagai wakil rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik. Mereka mewakili kepentingan masyarakat dan memperjuangkan aspirasi mereka dalam proses politik. Poin yang berikut itu adalah pengawasan dan akuntabilitas. Jadi lembaga politik memiliki peran dalam mengawasi kegiatan pemerintah dan memastikan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyat. Ini juga termasuk fungsi pengawasan oleh badan legislatif, media, dan lembaga pengawas independen. Yang berikut itu adalah pembangunan demokrasi. Jadi lembaga politik berperan dalam membangun dan mempertahankan sistem demokrasi di dalam masyarakat. Mereka menyediakan mekanisme untuk berpartisipasi politik seperti pemilihan umum atau pemilu, debat publik, dan ruang diskusi untuk menghasilkan keputusan yang bersifat kolektif. Jadi intinya itu adalah peran dan fungsi lembaga politik ini penting dalam menjaga stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan serta memastikan keberlanjutan sistem demokrasi. Nomor yang berikut itu adalah dengan bunyi soal, bagaimana peran dan fungsi lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan juga sama memiliki peran dan fungsi penting di dalam masyarakat dengan poin-poin sebagai berikut. Dengan poin pertama, pendidikan dan pembelajaran. Jadi lembaga pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi adalah tempat utama di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan diri mereka. Mereka juga menyediakan lingkungan untuk proses pembelajaran yang terstruktur dan terorganisir. Poin yang berikut itu adalah sosialisasi. Jadi lembaga pendidikan membantu dalam sosialisasi anak-anak dan remaja dengan mengajarkan norma, nilai, dan perilaku yang diterima dalam masyarakat. Mereka juga membantu mempersiapkan individu untuk berinteraksi secara efektif di dalam masyarakat.
Poin yang berikut itu adalah pengembangan karakter dan juga kepribadian. Jadi lembaga pendidikan membantu dalam pengembangan karakter, kepribadian dan keterampilan sosial individu. Mereka juga mendorong pengembangan keterampilan seperti kerjasama, kepemimpinan, dan komunikasi yang diperlukan untuk berhasil dalam suatu kehidupan. Poin yang berikut itu adalah peningkatan kesempatan. Jadi lembaga pendidikan juga memberikan kesempatan kepada individu untuk meningkatkan kualifikasi, pengetahuan, dan keterampilan mereka. Jadi ini dapat membuka pintu untuk peluang karir dan mobilitas sosial yang lebih besar. Yang berikut itu adalah inovasi dan penelitian. Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan tinggi lainnya juga berperan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Mereka juga mendorong inovasi dan kemajuan dalam berbagai bidang pengetahuan melalui penelitian dan kolaborasi ilmiah. Jadi yang paling terinti itu adalah peran dan fungsi lembaga pendidikan ini sangat penting dalam membentuk individu, masyarakat, dan kemajuan global secara keseluruhan. Mereka adalah fondasi dari perkembangan dan kemajuan suatu bangsa. Nomor yang berikut itu adalah bagaimana peran dan fungsi lembaga agama. Jadi lembaga agama memiliki peran dan fungsi yang sama pentingnya dalam kehidupan masyarakat. Di antaranya itu adalah pembangunan spiritualitas. Lembaga agama menyediakan kerangka spiritual bagi individu dan komunitas untuk mengembangkan keyakinan, nilai, dan praktik keagamaan mereka. Mereka juga membantu memenuhi kebutuhan spiritual dan menciptakan rasa makna dan tujuan dalam kehidupan. Poin yang berikut itu adalah pemeliharaan norma dan moralitas. Lembaga agama memainkan peran penting dalam menegakkan norma dan moralitas di dalam masyarakat. Mereka mengerjakan prinsip-prinsip etika dan moral yang membentuk perilaku individu dan mempromosikan kebaikan sosial. Yang berikut itu adalah pelayanan dan kebaktian sosial. Jadi lembaga agama juga seringkali terlibat dalam kegiatan pelayanan sosial seperti memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, merawat orang sakit, dan memberikan pendidikan. Mereka membantu mengurangi penderitaan dan memperbaiki kondisi sosial. Poin yang berikut pembentukan komunitas dan solidaritas. Jadi lembaga agama dapat membantu membangun komunitas yang kuat dengan menghadirkan kesempatan untuk beribadah bersama, merayakan tradisi agama, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Jadi pembentukan komunitas dan solidaritas ini memperkuat ikatan sosial dan solidaritas di antara anggotanya. Poin berikut penyediaan kesejahteraan spiritual dan emosional. Jadi lembaga agama seringkali menjadi tempat di mana individu mencari kesejahteraan spiritual dan juga emosional. Mereka menyediakan dukungan moral, konseling, dan pembimbingan rohani kepada anggotanya dalam menghadapi tantangan di dalam kehidupan. Jadi peran dan fungsi lembaga agama ini membentuk identitas budaya dan moral masyarakat serta memberikan kontribusi yang penting dalam menciptakan kesejahteraan dan harmoni sosial. Nomor yang berikut itu adalah bagaimana hubungan antara lembaga-lembaga yang sudah dijelaskan terlebih dahulu. Jadi lembaga-lembaga yang disebutkan sebelumnya saling terkait dan membentuk jaringan yang kompleks dalam masyarakat. Jadi hubungan antara lembaga-lembaga tersebut dapat dijelaskan seperti interdependensi. Jadi interdependensi adalah lembaga-lembaga tersebut saling mempengaruhi satu sama lain dan bergantung satu sama lain dalam menciptakan keseimbangan dalam stabilitas masyarakat.
Misalnya itu, lembaga pendidikan dapat bekerja sama dengan lembaga agama dalam menyediakan pendidikan moral dan juga spiritual kepada siswanya atau anggotanya. Selanjutnya itu adalah salah satu memberikan dasar bagi yang lain. Jadi, beberapa lembaga mungkin menyediakan landasan atau fondasi bagi lembaga lainnya. Sebagai contoh, keluarga merupakan lembaga pertama di mana individu memperoleh nilai-nilai dasar yang kemudian dapat memengaruhi pendidikan formal di sekolah atau perguruan tinggi. Yang berikut itu adalah komplementaritas. Jadi lembaga-lembaga tersebut saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan yang berbeda dalam masyarakat. Misalnya, lembaga ekonomi menyediakan sumber daya untuk keluarga yang kemudian dapat digunakan untuk mendukung pendidikan dan kegiatan agama. Yang berikut itu adalah kesalingan pengaruh, jadi saling mempengaruhi. Jadi perubahan dalam satu lembaga dapat memengaruhi lembaga lainnya. Contohnya, perubahan dalam kebijakan pendidikan dapat mempengaruhi cara lembaga agama memberikan pendidikan agama kepada anak-anak atau masyarakat. Yang berikut itu adalah kesinambungan. Jadi meskipun memiliki peran dan fungsi yang berbeda, lembaga-lembaga tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan yang lebih besar dalam membentuk masyarakat yang berfungsi dengan baik. Jadi dengan demikian, lembaga-lembaga tersebut memiliki hubungan antar lembaga-lembaga adalah dinamis dan saling mendukung dalam membentuk struktur sosial dan nilai-nilai masyarakat. Jadi baik teman-teman, itu adalah sedikit materi yang sudah saya jelaskan terkait dengan soal-soal yang sudah diberikan. Jadi mungkin sekian dari presentasi saya malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.